Halo guys, udah pada tahu belum stunting itu apa? Stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, dan psikososial yang tidak memadai. Serta apabila tinggi anak lebih dari 2 defisiensi standar di bawah median standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, dan salah satunya ialah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga beresiko stunting. Lalu, siapa saja sih keluarga yang beresiko stunting? Yaitu calon pengantin, calon pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak usia 0 hingga 59 bulan. Pendampingan keluarga beresiko stunting ini nantinya akan dilakukan oleh tim pendamping keluarga dari BKKBN yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Oh iya, kalau kamu kedatangan tim pendamping keluarga, jangan sampai menghindar ya, karena kedatangan mereka itu sangat penting loh. Kalau kamu calon pengantin, kamu akan diedukasi mengenai kesiapan menikah dan hamil, dan nanti akan dibantu untuk registrasi aplikasi kece yang namanya LCMIL. Bagi calon pasangan usia subur, nanti akan dilakukan screening apakah udah siap hamil atau belum nih, dan kamu juga bakalan dapat konseling KB. Bagi ibu hamil, nanti juga akan dilakukan screening awal apakah kehamilannya itu sehat atau tidak. Kalau ibu nifas, TPK nanti akan memastikan KB pasca persalinan, ASI eksklusif, imunisasi, asupan cukup gizi ibu menyusui, serta tidak ada komplikasi masa nifas. Sedangkan balita 0 hingga 59 bulan nanti akan mendapatkan pendampingan dan screening awal terkait kesehatannya dan resiko stunting. Terus, gimana sih cara mencegah stunting? Pencegahan stunting itu harus dilakukan bersama-sama, karena tiap individu dalam keluarga punya perannya masing-masing. Yang pertama, peran ayah yaitu adalah memberikan stimulasi pada janin seperti mengelus-elus perut ibu dan mengajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Kemudian, yang kedua adalah berikan sumber panganan bergizi bagi istri agar kebutuhan nutrisi ibu dan anaknya terpenuhi. Yang ketiga, pastikan kebersihan lingkungan dan sanitasi di rumah agar tidak terkena infeksi, dan berikan dukungan emosional kepada ibu dan anak, seperti menemani ibu melakukan pemeriksaan kehamilan dan juga menemani anak dalam bermain. Peran ibu saat hamil, ibu harus mencegah anemia dengan cara mengkonsumsi secara harian protein hewani yang terdiri dari ati, telur, ikan, unggas, daging merah, dan jangan lupa konsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama 3 bulan pertama kehamilan. Kedua, cegah kekurangan energi kronik dengan cara konsumsi makanan sesuai gizi seimbang. Yang ketiga, yaitu persiapkan juga persalinannya dengan cara periksa kehamilan dengan didampingi oleh suami atau keluarga. Dan jangan lupa tanya tanggal perkiraan persalinan kepada bidan atau dokter. Kedua, siapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Ketiga, menyiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan atau biaya lainnya. Keempat, rencanakan juga melahirkannya itu nanti ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan dokumen kelahiran bayi seperti KTP,
KK, dan juga BPJS. Rencanakan juga pemilihan alat KB pasca persalinan dan konsultasikan ke petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Kemudian, apabila ibu sudah melahirkan, jangan lupa berikan ASI eksklusif dan lanjutan. Lakukan inisiasi menyusui dini, kemudian berikan ASI eksklusif kepada bayi dari usia 0 hingga 6 bulan dan teruskan hingga usia 2 tahun jika memungkinkan. Dan jangan lupa berikan makanan pendamping ASI dari usia 6 hingga 24 bulan. Kedua, lanjutkan dengan MPASI dan pemberian makanan bayi dan anak. Dan yang ketiga adalah jangan lupa pertumbuhan balita harus tetap dipantau. Perkembangan berat dan tinggi badan anak dapat dilakukan setiap bulannya di posyandu atau vaskes lainnya, dan hasilnya nanti akan dicatat di KMS yang tersedia di dalam buku KIA. Remaja putri harus mencegah anemia dengan konsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 tablet tiap minggunya. Kedua, olahraga secara rutin minimal 30 menit dalam sehari. Dan jaga pola makan dengan cara perbanyak makan buah dan sayur, serta makan sesuai gizi seimbang. Peran keluarga itu juga sangat penting loh, yaitu dampingi ibu hamil saat melakukan pemeriksaan kehamilan dan saat proses persalinan. Dan juga jangan lupa siapkan rencana transportasi dari rumah menuju tempat persalinan. Oke guys, gimana? Udah tahu kan mengenai stunting dan tim pendamping keluarga? Yuk kita sama-sama cegah stunting, karena keluarga keren cegah stunting.